Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Fitriani dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Endrekang dari kelas B akan menjelaskan tentang konsep ibadah, sholat, puasa, haji, dan ibadah maliyah guna untuk memenuhi tugas UTS dengan mata kuliah Al-Islam dan Kemuhammadiyaan. Baik, langsung saja. Yang pertama yaitu konsep ibadah. Konsep ibadah. Ibadah secara bahasa atau etimologi adalah ya'budu yang berarti menyembah, mengabdi, dan merendahkan diri. Secara terminologi, ibadah mempunyai banyak definisi, yaitu ibadah adalah taat kepada Allah, merendahkan diri kepada Allah, dicintai dan diridhoi Allah. Menurut Abu A'la Maududi, ibadah berarti penghambaan dan perbudakan. Seorang hamba harus bersikap sebagaimana halnya seorang hamba dan taat kepada Tuhannya tanpa pamrih. Pembagian ibadah. Ibadah mahdah, ibadah atau ibadah khusus, yaitu ibadah yang teknik pelaksanaannya telah diatur secara rinci oleh Al-Quran dan hadis, seperti sholat, zakat, puasa, dan haji. Adapun ibadah ghair mahdah, ibadah yang teknik pelaksanaannya tidak diatur secara rinci oleh Al-Quran dan hadis, seperti tolong-menolong. Makna spiritual ibadah bagi kehidupan. Yang pertama, tidak syirik. Kedua, memiliki ketakwaan. Ketiga, terhindar dari maksiat. Keempat, berjiwa sosial. Kelima, tidak kikir. 6, terkabul doanya. 7, menanamkan karakter positif. Yang kedua yaitu sholat. Pengertian sholat. Sholat adalah salah satu jenis ibadah di dalam agama Islam yang dilakukan oleh umat Islam. Kegiatan sholat meliputi perkataan dan perbuatan yang diawali dengan gerakan takbir dan diakhiri dengan gerakan salam. Kedudukan sholat di dalam Islam ialah sebagai rukun Islam yang kedua. Hakikat sholat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang pertama dipertanyakan atau diperhitungkan terhadap seorang hamba pada hari kiamat dari amal perbuatannya adalah tentang sholatnya. Apabila sholatnya baik, maka dia beruntung dan sukses, dan apabila sholatnya buruk, maka dia kecewa dan merugi. Hadis riwayat An-Nasi dan Tirmizi. Ada dua hakikat bagi sholat, yaitu hakikat lahir dan hakikat batin. Sholat seseorang itu dianggap sempurna, melainkan dengan menerapkan kedua hakikat ini sekaligus, yaitu yang pertama, hakikat lahir ialah berdiri, membaca, ruku, sujud, dan semisal itu dari tugas-tugas sholat yang lahir. Yang kedua, hakikat batinnya ialah khusyuk, hadir hati, ketulus ikhlasan yang sempurna, meneliti dan memahami makna-makna bacaannya, tasbih dan semisal itu dari tugas-tugas salat batin. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mewajibkan salat? Yang pertama, salat sebagai tiang agama. Amalan yang pertama kali dihisab, mengangkat derajat dan diberi kemudahan, pembeda antara kafir dan muslim, dijauhkan dari syaitan. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan munkar, dan sesungguhnya mengingat Allah, salat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surah Al-Ankabut 45. Tujuan dan fungsi salat. Tujuan Allah menyuruh kita dalam salat ternyata bukan ingin memberikan beban rukuk dan sujud. Bukan sujudnya yang penting, karena semua makhluk tidak sujud dan tidak akan menurunkan status Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan. Allah tetap Allah yang gak ada ruginya. Karena itu, dalam ilmu fikih, salat itu secara bahasa disebut doa. Nama lain dari doa adalah salat. Salat adalah doa. Oleh karena itu, semua bacaan dalam salat merupakan doa. Fungsi salat. Salat membawa orang mukmin bahagia di dunia dan akhirat. Apabila dilakukan secara khusyuk, jiwa kita menjadi tenang dan terhindar dari keresahan dan kegelisahan. Salat meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat mendidik kita disiplin
muslim dan persamaan derajat sesama manusia. Salat mendidik atau membentuk persatuan dari persamaan dalam kehidupan. Ancaman bagi yang meninggalkan salat. Ibnu Qayyim menyebutkan kaum muslimin bersepakat bahwa meninggalkan salat 5 waktu dengan sengaja adalah dosa membunuh, merampas harta orang lain, berzina, mencuri, dan minum minuman keras. Siksa di dunia orang yang meninggalkan salat. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengurangi keberkatan umurnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghilangkan cahaya solehah dari raut wajahnya. Orang yang meninggalkan salat tidak mempunyai tempat di dalam Islam. Amal kebaikan yang pernah dilakukan tidak dapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengabulkan doanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mempersulit rezekinya. Yang ketiga yaitu puasa. Pengertian ibadah puasa secara umum. Puasa merupakan salah satu kegiatan yang dinilai sebagai kegiatan sukarela yang dilaksanakan dengan cara menahan diri dari makan, minum, atau bisa juga keduanya. Perilaku buruk dan semua hal yang memiliki potensi untuk membatalkan puasa tersebut selama masih dalam periode pelaksanaan puasa tersebut. Jenis puasa dalam Islam. Yang pertama, puasa dengan hukum wajib. Puasa wajib Ramadan, puasa yang disebabkan dengan bernasar, puasa denda atau kafarat, puasa ganti atau qada. Syarat wajib dan sah puasa. Syarat wajib puasa, beragama Islam dan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah balik atau sudah cukup umur, kondisi akhlaknya sehat dan waras, keadaan rohani dan jasmani yang sehat, bukan termasuk musafir yang sedang melakukan perjalanan panjang dan jauh, dalam keadaan suci dari hadas besar, memiliki kemampuan dan kesanggupan untuk melaksanakan puasa. Syarat sah puasa, beragama Islam dan tidak murtad, dapat yang mana yang baik dan buruk, tidak dalam keadaan najis yang suci dari nifas dan haid, khusus wanita, memiliki pengetahuan mengenai waktu diterimanya puasa. Rukun puasa. Yang pertama, Islam. Rukun pertama dalam melaksanakan ibadah puasa di agama Islam adalah seseorang haruslah memeluk agama Islam seperti yang telah disampaikan pada syarat berpuasa menurut syariat Islam. Yang kedua, menahan serta mengontrol diri bahwa dari segala hawa nafsu, baik hawa nafsu makan, minuman, kegiatan seksual, dan hal-hal lain yang membatalkan puasa. Yang ketiga, membaca niat serta doa puasa merupakan tahapan yang sangat penting untuk dilakukan sebelum menjalankan ibadah puasa. Keutamaan dan hikmah puasa. Yang pertama, mendapatkan beberapa pendidikan rohani, memperbaiki secara bergaul seorang muslim, bermanfaat untuk kesehatan. Yang keempat yaitu tentang haji. Haji berasal dari bahasa Arab, haji, yang dalam bahasa Indonesia mengunjungi atau menuju. Namun banyak juga mengartikan kata haji sebagai ziarah Islam tahunan. Ziarah tersebut dilakukan di kota Mekah, Arab, kota paling suci bagi umat Islam. Kata haji ini mirip dengan bahasa Ibrani yang memiliki bunyi sama dengan memiliki arti hari libur. Haji adalah rukun Islam yang terakhir. Sebagai muslim yang taat tentunya ingin mengerjakan semua 5 rukun Islam, syahadat, sholat, zakat, puasa, dan pergi haji. Namun, tidak semua orang diwajibkan untuk melaksanakan ibadah haji. Hakikat dan sejarah haji. Hakikat haji adalah kembali menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun disimbolkan dengan menuju kepada Baitullah sebagaimana dijadikan sebagai definisi haji secara bahasa. Sehingga orang yang menunaikan haji diharapkan kembali mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik secara lahir maupun batin. Sejarah. Ibadah haji merupakan rukun Islam yang kelima dan wajib dilaksanakan bagi muslim yang mampu setiap tahun. Jutaan umat muslim dari seluruh penjuru dunia berkumpul di tanah suci untuk berhaji. Makna spiritual haji bagi kehidupan sosial. Yang satu, tawaf, yaitu mengitari Ka'bah sebanyak 7 kali melawan arah jarum jam. Tawaf adalah simbol bahwa alam ini tidak berhenti bergerak. Maknanya bergerak adalah entitas kehidupan. Yang kedua, sa'i, yaitu berlari-lari kecil antara Bukit Safa dan Marwah. Hal ini dilakukan ketika Siti Hajar sangat membutuhkan air di padang tandus. Yang ketiga, meluntar jumrah.
sebuah ibadah yang didasarkan kepada perilaku Nabi Ibrahim alaihissalam yang melempar setan ketika ia ingin menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, wukuf di padang Arafah. Dalam Islam, di daerah inilah dipertemukannya Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa yang kemudian bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima yaitu ibadah maliyah. Ibadah maliyah adalah amalan-amalan ibadah yang lebih banyak dilakukan dengan sarana harta benda atau ibadah yang diwujudkan dalam bentuk pemberian harta atau terkait dengan harta, yaitu menggunakan harta yang Allah karuniakan untuk apa-apa yang Allah cintai dan ridai seperti zakat, infak, dan sedekah. Macam-macam ibadah maliyah. Yang pertama yaitu zakat. Zakat merupakan pembersih diri dan harta dari kemungkinan diperoleh dengan jalan yang tidak halal. Membayar zakat juga akan membuat harta semakin tumbuh dan berkembang. Yang kedua yaitu infak. Infak adalah mengeluarkan sebagian harta benda yang dimiliki untuk kepentingan yang mengandung kemaslahatan. Yang ketiga, sedekah. Sedekah atau sedekah adalah pemberian sesuatu yang bersifat kebaikan, baik berupa barang maupun jasa dari seseorang kepada orang lain tanpa mengharapkan suatu imbalan apapun selain ridha Allah. Hikmah menjalankan ibadah maliyah. Yang satu, pembersih harta. Yang kedua, pembersih hati. Yang ketiga, membentuk kaum duafa. Yang keempat, menumbuhkan akhlak mulia. Yang kelima, berfungsi sebagai sosial ekonomi. Dan yang enam, dapat menyucikan diri dari dosa. Makna spiritual ibadah maliyah bagi kehidupan sosial. Ibadah maliyah memiliki fungsi sosial dengan memberikan zakat atau infak dan lainnya kepada fakir miskin, bisa menjaga keseimbangan hidup atau kesenjangan dan menghindari ketidakadilan sosial, memupuk rasa kasih sayang dan kecintaan orang kaya kepada yang tidak memiliki harta sehingga terjalin keterpaduan di antara keduanya, akan mengikis segala bentuk kejahatan yang bisa terjadi dalam masyarakat akibat kesenjangan dan ketidakadilan sosial. Zakat merupakan salah satu sendi di antara sendi-sendi Islam lainnya. Zakat merupakan ibadah fardiyah yang berimplikasi luas dalam kehidupan sosial, ekonomi, politik, budaya, pendidikan, dan aspek kehidupan lainnya. Itulah tadi pemaparan dari saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.